Pendidikan mempunyai peran yang krusial dalam sejarah Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen, guru di SD Negeri Kedung Waduk II memberi tugas kepada siswanya untuk membuat bahan mading yang berhubungan dengan budaya dan sejarah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengobservasi situs Gua Mangkubumi. Karena jaraknya yang dekat, hanya dengan melewati jembatan Dukuh Banaran menyeberangi Sungai Mungkung, maka sudah sampai di area gua tersebut. Dari hasil wawancara, observasi dan literasi, maka ada beberapa poin penting yang didapat dari situs Gua Mangkubumi. Yang pertama, di situs Gua Mangkubumi memiliki cerita yang menarik untuk dipelajari. Apalagi SD Negeri Kedung Waduk II itu berjarak sangat dekat dengan Gua Mangkubumi tersebut. Berbatasan dengan pelataran Gua Mangkubumi terdapat Sungai Mungkung yang pada masa Pangeran Mangkubumi selain sebagai sarana transportasi juga dipakai sebagai distribusi logistik barang, serta dikarenakan airnya yang tenang, tidak banyak arus dan bentuknya seperti waduk, cekung, difungsikan untuk latihan perang dan militer. Hal ini dilakukan pada zaman di mana kawasan gua tersebut dipakai untuk tempat persembunyian, yaitu di zaman perjuangan. Gua Mangkubumi adalah gua yang terletak di Dukuh Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gua ini memiliki keistimewaan, yaitu letaknya yang di bawah pohon beringin yang akarnya sangat rindang, di mana akarnya menyelimuti seluruh gua. Konon, dari sumber yang didapat, gua ini adalah tempat bertapa Pangeran Mangkubumi saat bersembunyi dari kejaran VOC Belanda. Melihat dari bentuk gua, banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana asal-usul gua tersebut. Setelah ditelisik, ditemukan di gua yang berbentuk seperti huruf L ditemukan artefak arca tanpa kepala yang bercorak Hindu. Maka dapat disimpulkan bahwa gua tersebut kisahnya terbagi menjadi beberapa waktu. Waktu pertama yaitu era klasik, yaitu abad ke-9 sampai 10, di mana agama Buddha dan Hindu memiliki pengaruh yang signifikan dalam peradaban di Indonesia. Era yang kedua adalah era kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1750-an, dan era yang ketiga, era perjuangan, yaitu agresi militer Belanda sekitar tahun 1948. Gua Mangkubumi merupakan markas kedua Pangeran Mangkubumi setelah Pandak Kerikilan dengan konsep berbentuk barak-barak. Halaman depan barak berfungsi sebagai tempat latihan olah kanuragan prajurit. Gua terbagi menjadi dua, yakni Gua Lanang dan Gua Wadon. Gua Lanang berbentuk seperti huruf L. Gua Wadon berbentuk seperti setengah lingkaran. Gua berfungsi untuk tempat meditasi Pangeran Mangkubumi dan sebagai markas prajurit Pangeran Mangkubumi dalam rangka berjuang untuk mengusir penjajah. Di area tersebut ditemukan juga kumpulan makam para laskar prajurit Pangeran Mangkubumi yang terdiri dari sekitar 21 sampai 27 makam. Salah satunya adalah Panglima Perang Putri yang bernama Nyai Tugina Wiro Atmojo yang makamnya di bawah pohon kawung. Di area makam ada salah satu batu yang menjadi tugu atau penanda area Gua Mangkubumi, yang konon katanya susah untuk dipindah. Hal ini menandakan bahwa tempat tersebut memang harus dijaga nilai sejarahnya dan diambil pelajaran bahwa dalam perjuangan para pahlawan menghadapi penjajah Belanda maupun bangsa asing itu tidak mudah dan perlu strategi dan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, marilah kita menghargai dan menjaga sejarah. Dengan menghargai sejarah, suatu bangsa dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik lagi, memperkuat identitas, memetik pelajaran berharga, menghormati para pendahulu, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta melestarikan warisan budaya.